benerin hati. Kalau kita kepengen perut kita bener, benerin hati. Kalau kita kepengen anggota tubuh kita bergerak kepada kebenaran-kebenaran, pada kebaikan-kebaikan, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah benerin hatinya. Hati itu pemimpin, hati itu ketuanya, hati itu kepala naganya nih. Jadi kalau udah hatinya benar, insya Allah ke bawah-bawahnya bakalan bener. Bahkan sedikit sekalian, gambaran mudahnya, nih hati ini isinya teko. Hati itu adalah isinya teko. Ini badan kita nih kayak ibarat teko nih. Hati ini adalah isinya. Anggota tubuh itu yang dituangkan isinya teko itu. Kalau tekonya itu di dalamnya isinya kopi, kalau kamu masukin ke gelas, yang keluar apaan? Kopi. Nggak ada ceritanya, wah kok bisa ya? Saya padahal masukinnya susu loh ini. Kok bisa keluarnya kopi gitu? Nggak mungkin teman-teman sekalian. Kalau dalamnya susu, bakalan yang keluar juga susu. Caramu bicara, mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu. Caramu melihat, itu mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu. Caramu mendengar, itu mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu. Kemana perginya kakimu, itu mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu. Tanganmu kemana bergerak, senengan ada di dapur, apa senengan ada di kamar, apa senengan bersedekah, apa senengan menerima, itu semuanya menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Maka teman-teman sekalian, tangan yang hobinya nyubit sama anaknya, jewer kalau anaknya bandel-bandel, terus dia bilang gitu, nah mama Nina kayak gini, nah ini kelihatannya doang, dalamnya si hatinya mama tuh baik sama kamu, nggak tega. Untung anaknya nggak belajar di sini apa Buzaro. Kalau dia belajar di sini dia bilang, mama, tangan itu adalah isinya yang dituangkan sama hati mah. Kalau hati mama nggak tegaan, ya nggak bakalan juga. Nggak bakalan ngerjain hal-hal yang bisa begitu ya teman-teman sekalian. Itu makanya perlu banget namanya jagain hati. Kalau mau benerin anggota tubuhmu, pertama kali yang harus kamu benerin adalah hatimu. Kenapa? Yang pertama adalah karena hati adalah pusat, hati adalah kepala, hati adalah pemimpin dari seluruh anggota tubuh. Siapa yang hatinya benar, maka anggota tubuh yang lain akan menjadi benar. Kemudian teman-teman sekalian, kenapa hati itu mesti benar? Alasan yang keduanya adalah karena hati itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat dari diri kita nih hati loh. Ini nih ya, sama-sama duduk di sini, nilainya bisa beda-beda. Sama-sama duduk di sini, nilainya bisa beda-beda. Apa yang bikin beda? Dua hal. Yang pertama niat. Sebab innamal a'malu binniyat. Jadi yang pertama niat. Niat datangnya ke sini mau buat apa? Itu penting. Yang niat datang ke sini mau belajar, pengen dengerin kebaikan, pengen tahu caranya jadi hamba Allah yang lebih soleha, pengen pelajari ilmu agama dan lain sebagainya. Gitu ya. Niatnya tentu saja lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang niatnya ngindarin suami, ruwet rumah, biar nggak kelihatan anak-anak yang bikin pegel. Ada lagi yang niatnya gini, biar dapat bahan buat debat. Dari ridho Allah. Ya, bener tuh ya. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati yang niat, hati-hati yang meniat. Dan niat itu tempatnya di mana coba? Hati. Itu makanya lagi-lagi ujungnya hati-hati juga deh. Emang yang perlu dibenerin. Makanya emang benar-benar harus hati-hati sama hati. Ini ya. Jadi masalahnya adalah bahwa hati itu tempat pandangan Allah SWT. Nah yang kedua,
ada di sini adanya di mana. Belum tentu yang ada di sini hatinya ada di sini. Iya. Ada yang lagi ada di dapur, di dapur rumahnya dia, gitu ya. Nanti habis ini mau masak apa, nanti sore mau kemana gitu. Ada yang hatinya lagi ada di pasar, ada yang hatinya lagi ada di toko baju. Segala macam nih yang ada dalam hatimu itu loh Allah Subhanahu wa taala menilainya dari sana. Jadi sekalian, saya pernah dapat cerita, wallahu a'lam. Jadi salah satu dari gurunya Imam Al-Ghazali itu adalah seorang laki-laki yang dikenal di masyarakat bukan merupakan ulama, tapi itu merupakan salah satu dari gurunya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu punya adik, teman-teman saya sekalian. Imam Ghazali udah mulai ngajar di semacam pondok pesantren gitu ya, tapi adiknya nggak pernah mau hadir. Setiap kali Imam Ghazali ngimamin, adiknya nggak pernah ikutan sholat berjamaah. Ini kan jadi pandangan murid-murid kan nggak bagus. Kenapa ya? Berantem kali, nggak akur kali, agak inian kali, ada masalah kali, gitu ya. Ini kayaknya jalannya beda-beda, kayak gitu. Masa sih tiap kali kakaknya ngimamin, ada yang nggak pernah ikutan? Kalau yang lain ngimamin, kadang-kadang dia suka ikut jamaahan. Tapi begitu kakaknya ngimamin, kagak ikut. Akhirnya satu hari Imam Ghazali ini mau negur adenya, berasa takutnya dia nggak mau ikut. Jadi dia bilang cerita sama ibunya. Dia bilang, ini kayaknya si adek kenapa-napa nih, nggak enak nih saya sama orang-orang. Dia tuh kalau saya sholat, dia nggak mau jadi makmum. Ibunya panggil adanya, terus dia bilang, kenapa kamu nggak jamaah sama abang? Oh, habisnya kenapa? Enggak deh, iya deh Mi, saya jamaah. Sholat, waktunya sholat, dia sholat berjamaah, ikut di saf yang pertama pula. Abangnya girang. Pas waktu salam, si ade udah kagak ada. Tengah-tengah sholat keluar. Tambah lagi kan, orang-orang kan tambah bingung gitu ya. Ya Allah, sekalinya ikut, malah tambahan di tengah sholat dia keluar mufarokoh gitu. Kenapa nih? Wow, tambah marah si kakak, abangnya nih. Akhirnya dipanggil adanya. Kamu tuh deh, ya ampun, nggak bisa kayak orang-orang gitu, yang enak-enak aja gitu sama abangnya. Kamu kenapa tadi keluar dari sholat? Habisnya sholat kamu batal, kata adanya. Maksud kamu? Iya, sholat kamu tuh batal di tengah-tengah tadi. Enggak kok, batal. Saya liatin, batal. Gimana batal maksud kamu? Saya lihat kamu tuh udah bercak-bercak darah, kayaknya darah mens. Hah? Jadi gimana saya mau ikut? Sholat kamu batal? Astagfirullah, astagfirullah. Coba kamu ingat-ingat tadi waktu head. Tadi waktu sholat kamu ingat-ingat apa gitu? Ya Allah, bener banget. Saya tadi waktu sholat ngingetin hukumnya head buat perempuan. Kakaknya langsung yang, Dek, kamu ngaji sama siapa? Bisa baca hati. Kamu ngaji sama siapa? Bilangin nama Syekh Fulan bin Fulan di kampung. Imam Ghazali kemudian pergi ke syekh tersebut dan berguru kepada salah satu ulama itu ya. Jadi gitu teman-teman sekalian saya muliakan. Ini masalahnya Allah itu yang Allah pandang dari seorang adalah hati. Sama-sama duduk di sini, hatinya belum tentu ada di sini. Belum tentu ada di sini. Gitu kan? Apalagi kalau hatinya kemudian diiringi dengan hal-hal yang kurang-kurang baik. Oh, bahaya tuh. Perasaan merasa diri lebih baik daripada yang lain. Mudah-mudahan Allah hindari kita. Perasaan merasa diri yang paling pinter, yang paling soleha. Hati-hati tuh. Sedikit sekalian saya muliakan. Atau misalnya gitu merasa ada kebencian dengan seseorang waktu majelis, gitu kan ya? Lihat sini begini, tuh. Jadi hati itu kalau udah ada kotor-kotornya dalam hati, aduh, itu bahaya benar sih sekarang. Gitu ya, sambil ngeliatin saya mikirnya nih Ustazah Alima nih, bener gak sih nih yang diomongin?
sama hati, karena memang nilai kita bergantung dari hati kita. Allah itu ketika ngelihat kita, yang dilihat hatinya. Sampai-sampai katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Innallaha la yaqbal min salati ahadikum nisfaha wala thuluthaha wala rub'aha walakin yaqbal ma'aqal minha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari salat seseorang setengahnya, seperempatnya atau sepertiganya. Akan tetapi yang Allah terima dari salat seseorang adalah kadar yang dia khusyuk di dalamnya. Kadar yang hatimu nyambung di dalam sholat tersebut. Ukuran yang kita di dalam sholat itu tuh nyambung antara hati kita sama pekerjaan yang kita lagi kerjakan, nyambung. Kita lagi ruku, hatinya lagi ruku. Kita lagi sujud, hatinya lagi sujud. Kita lagi baca takbir, hatinya lagi mengagungkan Allah. Kita baca suratul Fatihah, hatinya sedang memaknai Al-Fatihah. Itu yang diterima Allah Subhanahu wa taala dari sholat kita. Makanya teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, saya kalau ditanya, Ustaz sholatnya diterima apa enggak? Enggak. Sholat saya, Halimah Ali terus, saya enggak lagi bilang sholat teman-teman. Saya sholat. Ustaz yakin enggak sholat Ustaz Halimah Ustaz diterima? Enggak. Jangankan yakin, menurut Ustaz sholat Ustaz diterima apa enggak? Enggak. Enggak. Makanya kenapa saya berusaha untuk selalu mengerjakan sholatnya dengan berjamaah? Karena saya enggak percaya diri. Karena saya enggak percaya diri bahwa sholat saya pantas diterima. Sementara kalau sholat dengan berjamaah itu insya Allah Nabi Muhammad bilang, seenggaknya kalau nggak ada yang khusyuk sekalipun, Allah bilang ijtama'u li ajli faqabiltu ijtima'ihim. Mereka berkumpul karenaku, maka aku terima sholat tersebut dengan sebab perkumpulan mereka itu. Gitu katanya Nabi Muhammad. Jadi kalau saya ditanya, kenapa Ustazah selalu berusaha untuk sholat berjamaah? Karena saya nggak percaya diri. Saya nggak percaya sholat saya diterima sama Allah. Sholat model kayak begitu kok. Sholat saya berantakan bener kok. Baca Fatihah, udah ngerti padahal artinya Fatihah, tapi saya mikirin abis ini semua ngajar apaan ya. Halaman berapa ya? Pembahasan tentang apa yang minggu lalu ya? Ya Allah, ya Allah. Tapi kan Ustaz pikirin bener. Tapi kan nggak nyambung sama sholatnya. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi kalau ditanya apakah sholat kita pantas diterima sama Allah, ya belum pantas diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu sholat berjamaah karena itu. Kan gitu ya. Nah, itu kita duduk di sini, yang Allah lihat hati kita. Kita lagi sedekah, yang Allah lihat hati kita. Yang Allah lihat hati kita. Kamu sedekahmu karena apa? Karena apa niatnya mau sedekah? Pengen biar uangnya berlipat ganda? Kan banyak yang gitu. Sedekah kepengen dapat lebih, itu lagi nggak sedekah, lagi dagang. Kamu nggak lagi sedekah, kamu lagi dagang, lagi pengen ngasih sesuatu biar dapat keuntungan. Kan sama aja. Kamu ngasih, kemudian ngarepnya kan kalau kita jualan kan, kita beli 200, kita jual 250, kan begitu ya? Nah itu 50-nya kan yang kita ambil sebagai keuntungan, kan dagang kayak begitu. Nah kalau kamu sedekah sekarang, kamu sedekah 200.000 dengan ngarepin insya Allah nih Allah balikin nih, gantiin jadi 1 juta, kan begitu? Itu dagang, dan kamu dagangnya jahat banget. Kamu kalau dagang sama orang lain aja 200 minta dijualnya 250, kamu dagang sama Allah 200 dan kemudian kamu minta baliknya 1 juta, dan kemudian kamu menganggap bahwa kamu sudah beribadah secara ikhlas. Ikhlas dari mana? Teman-teman sekalian saya muliakan, hatimu ada di mana ketika kamu melakukan segala sesuatu yang kamu lakukan. Itu penting banget teman-teman sekalian, penting banget benerin hati. Kalau hati bener, anggota tubuh yang lain bakalan bener. Karena hati adalah isinya teko, sementara yang dituang-tuangkan adalah apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Bagus dalamnya, bagus yang dikeluarin. Rusak yang dikeluarin, maka yang di dalamnya pastilah sama juga rusaknya. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu benerin hati? Karena hati pusat pandangan Allah. Apapun yang kamu lakukan, Allah tetap melihat hatinya juga. Allah tetap melihat hatinya juga. Waktu ada dibilang sama para ulama, ibadah itu belum tentu diterima
diterima sama Allah Subhanahu wa taala, liatin ibadahnya iblis. Iblis tuh beribadah 70.000 tahun, teman-teman sekalian. Sebelum diturunkan ke atas muka bumi, itu iblis beribadah 70.000 tahun. Saudaraku sekalian saya muliakan. Gara-gara maksiat satu Allah turunkan, Allah usir di atas muka bumi ini. Katanya para ulama, bukan begitu masalahnya. Tapi masalahnya ada pada iblis itu waktu ibadah 70 tahun, yang ibadah hanya anggota tubuhnya, hatinya tidak. Hatinya tidak diibadahin. Artinya gimana? Hatinya dibiarkan punya sombong, hatinya dibiarkan punya perasaan ujub, bangga sama diri sendiri. Hatinya dibiarin. Dan itu yang kemudian bikin iblis, Allah Subhanahu wa taala mau tunjukkan hakikatnya si iblis dengan dikasih saingan. Kan gitu ya? Ada nih, Allah ciptakan bangsa bukan dari malaikat, tapi bangsa manusia. Tapi biar kata dia bukan dari kelompok malaikat yang dari cahaya, iblis ini kan dia dari api. Api itu teman-teman saudara sekalian bercahaya tapi membakar. Api kan? Bercahaya apa enggak? Tapi membakar. Nah, iblis ini ngerasa malaikat lebih bagus daripada dia, karena malaikat terdiri dari cahaya. Cahaya menerangi tanpa membakar. Itu cahaya, menerangi tanpa membakar. Teman-teman sekalian, ketika kemudian diciptakan manusia dari apa? Dari tanah. Iblis kemudian ngerasa gitu kan, tanah, kita injek-injek, saya lebih bagus daripada dia. Kelihatanlah hakikatnya, aslinya kelihatan. Jadi ibu-ibu, teman-teman sekalian, hati-hati. Kalau di saat kamu berjumpa dengan teman-teman sesama majelis, kita ngerasanya saya nih yang paling gak solehah kayaknya, saya paling bodoh kayaknya. Soalnya ini kan yang lain-lain ada yang ngajinya udah 5 tahun, ada yang bahkan dari sudah 5 baru pertama kali ngajar di sini udah mulai ngaji. Saya yang paling bodoh, saya yang paling nggak soleha gitu ya. Apalagi mengingat masa lalu saya begini begitu segala macam. Tapi giliran ketemu sama teman-temannya yang masih belum pada pakai jilbab, ngerasanya saya yang paling soleh, saya yang paling soleha, saya yang paling berilmu. Tuh orang, Allah bajunya ampun, neraka kayaknya tangan. Ini nih yang katanya malaikat gemes lihat dia nih model kayak begini ya. Astagfirullah. Kamu nggak beda sama siapa tadi yang ceritain? Iblis ketika tandingannya sama malaikat, dia bilang malaikat yang paling hebat. Saya nggak ada apa-apanya. Mereka diciptakan dari cahaya, saya diciptakan dari api. Segala kebaikan yang ada dalam api dimiliki oleh cahaya, tapi kebaikan dalam cahaya tidak dimiliki oleh api. Begitu ada ngelihat manusia, ngelihat Adam, ya, ngelihat Adam. Kalau ini bagusan saya lah dari dia. Itu kayak ibu-ibu kalau pas ngelihat yang auratnya terbuka gitu. Bagaimana menurutmu? Kita masih suka gitu kan? Kita masih suka gitu kan, teman-teman saya sekalian? Ketika ngelihat orang lain yang misalnya gitu, auratnya terbuka, sholatnya belum rapi, ibadahnya belum jelas, kita kemudian merasa bahwa saya lebih bagus daripada dia. Secara takwanya, kita langsung berasa bahwa surga diperuntukkan buat kita dan buat mereka adalah neraka. Hati-hati sama perasaan begituan, teman-teman sekalian. Itu hati, dan hati-hati, Allah melihat hati. Allah melihat hati. Ini si iblis nih. Iblis itu ngerjain taat dengan anggota tubuhnya, tapi durhaka dengan hatinya kepada Allah. Iblis lupa bahwasanya yang menciptakan Adam adalah Allah. Maka jangan pernah lupa bahwa orang-orang, tetanggamu, teman-temanmu yang belum pakai jilbab, yang auratnya kelihatan kemana-mana, yang sholatnya belum rapi, mereka adalah hambanya Allah. Hambanya Allah.
tapi semuanya sama-sama hambanya Allah. Dan sebagaimana semua hamba-hambanya Allah jalanin hidup di dunia ini, semuanya masih jalanin ujian, teman-teman sekalian. Hasil ujiannya belum jelas. Nanti kalau hasil ujianmu udah jelas, silahkan kamu berbangga dengan dirimu. Kalau kamu ternyata selamat dan kemudian mereka nggak selamat, baru silahkan bilang saya lebih baik daripada kamu. Kapan itu? Tar kalau kamu bisa lewat Siratul Mustaqim dengan selamat. Ntar kalau kamu ternyata bisa masuk surga, bahkan boleh memilih dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Ntar kalau tangan Nabi Muhammad terulur kepadamu dan kemudian berkata kamu adalah umatku. Ntar kalau kamu dengar Allah Subhanahu wa taala berkata, aku telah ridha kepadamu, maka silahkan masuk ke dalam surgaku. Pada saat itulah silahkan menongakkan kepalamu, baik daripada kalian. Tapi sekarang selagi di dunia, teman-teman saudaraku sekalian, bahkan manusia yang paling bejat kamu lihat di atas muka bumi dalam pandanganmu, bisa jadi ia adalah calon kekasih Allah Subhanahu wa taala pada nantinya. Maka terhadap penjahat paling bejat sekalipun, pandanglah mereka dengan cara pandangnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah jamin kita bakalan selamat? Gak ada. Gak ada. Si iblis ibadah dengan anggota tubuhnya 70.000 tahun, teman-teman sekalian, dan menjadi hal yang sia-sia ketika 70.000 tahun ibadahnya tersebut hanya sekedar anggota tubuh, hatinya tidak pernah bisa ikut-ikutan tunduk kepada Allah SWT. Hati-hati, sebab yang Allah lihat dari kita adalah hati. Ini bedanya kita sama para wali kan gitu. Bedanya kita sama hamba-hamba tercinta di sisi Allah kan gitu. Duh, kalau dengerin Habib Zain bilang, dengan kau dengerin para kekasih-kasih Allah SWT bilang, Bahiyat, ya Allah kalau ngomong emang beda. Mana kekasih Allah, mana yang sok-sokan jadi hamba taat kepada Allah tuh beda, teman-teman sekalian. Bahiyat, disalamin, diciumin tangannya, ditarik. Minta doa, Ubabah doain saya. Rabbis main dekrotet oile. Doa aja sendiri, kamu nggak punya Tuhan buat kamu minta. Bahiyat, ya Allah, saya begitu digituin sama Bahiyat, nangis sepanjang jalan saya. Bener-bener nangis yang nggak ketahanan, kayak gitu. Saya waktu pertama kali ketemu sama Bahiyat, saya dengar banyak hal tentang Bahiyat, kemuliaannya, kesolehahannya, begini begitu segala macam. Saya ketemu sama beliau, saya masuk ke rumahnya Ubabah Nur. Hari pertama saya datang ke Tarim sesudah saya pulang Indonesia. Habis saya pulang, kemudian dikawinkan, saya ada balik lagi ke sana. Saya datangnya itu sore, saya malam, pagi saya ini sowan ke Ubabah gitu ya, ngasih tahu Ubabah saya udah datang lagi kayak gitu loh. Saya nyampe ke rumahnya Ubabah tuh, saya salam sama beliau, Halimah gimana kabarnya, gini-gitu segala macam. Habis itu kemudian Ubabah bilang, saya mau hadir majelis nih nak, saya mau hadir majelis, Halimah kamu mau ikut? Dia bilang gitu. Saya bilang, saya ke gimana menurut Ubabah, saya Darul Zahra aja apa? Ya udah nggak apa-apa. Dia bilang kamu pulang aja ke Darul Zahra. Terus Bapak bilang gini, oh iya, saya belum cerita sama kamu, saya juga baru pulang dari Oman dan saya bawa mutiaranya Oman. Ini Ubabah Nur, perempuan sangat solehah, bahkan kalau saya bilang salah satu dari perempuan-perempuan paling solehah yang pernah saya temui. Dan beliau bisa bilang bahwa saya datang dari Oman dan kita bawa mutiaranya Oman, berliannya Oman, Jawharat Oman, mana katanya Ubabah gitu. Saya bilang, maksudnya Ubabah Bahiyat mana, Halimah Bahiyat mana? Itu sambil girangnya Ubabah kayak apa? Bahiyat sekarang lagi sama kita nih, Halimah Bahiyat datang nih, ada di sini sekarang. Saya jadi ikut-ikutan berbinar-binar mata saya. Orang yang sama guru saya dimuliakannya kayak begitu, seseorang yang guru saya sebagai mutiara paling berkilau, permata paling berkilau, bisa berkata bahwa ini adalah mutiara yang paling berkilau, kita bawa. Gimana nggak
tentang Hubabah Nur, semua tentang Hubabah Bahiyah dari Hubabah Nur, saya sering dengar dari Habib Umar, bahkan dari Hubabah Nur, bahkan dari semua orang-orang Oman selalu ceritanya tentang Hubabah Bahiyah. Enggak ada yang enggak bagus, semua keindahan, semua kesolehan, semua kemuliaan, semua deh gitu, doa mustajab ini apa semua ada pada Hubabah Bahiyah. Bahkan saya pernah dengar Habib Abdul Qadir bin Ahmad bilang, "Mafis fid dunya mithal Bahiyah." Nggak ada di dunia ini perempuan kayak Bahiyah. Gimana saya nggak deg-degan mau ketemu sama beliau? Kata Hubabah Bahiyah, "Kamu mau ketemu?" "Iya, iyalah." Gitu kan. "Yes please," gitu ya. "Iya Hubabah, di mana Hubabah Bahiyah?" Saya bilang. Kata Hubabah Nur, "Tuh di mobil kayaknya udah nungguin, kita udah mau berangkat," katanya gitu. Saya pun dengan nian gitu kan datang ke mobil, saya buka pintu mobil, saya raih tangannya Hubabah Bahiyah, saya bilang, "Hubabah, sami'ti anki kathir." Saya bilang, "Hubabah, saya udah sering banget denger tentang Hubabah Bahiyah. Masya Allah Hubabah, Allah mudahkan saya buat ketemu sama ya Allah, senangnya saya tarik tangannya, ditarik balik sama Hubabah. Saya udah itu ya kayak yang mengkeret tuh ya, ada sesuatu barang mengkeret, kamu tahu kan? Saya langsung nyit. Aduh, kecil saya waktu itu kecil loh badannya, tambah digituin, tambah nyit, tambah mengkeret lagi. Habis gitu terus udah masih tahan hati kan, saya bilang, "Idai ini Hubabah, idai, doain saya," saya bilang. Doain buat saya, maksudnya doa baik, terus doain saya. Hubabah tuh ngeliatin saya gitu, terus gini ngomongnya, "Itu Arabish, doa aja sendiri sama Tuhan kamu. Mafish ma'ikrob, kamu gak punya Tuhan buat kamu doa." Tahan, ya Allah, itu saya pelan-pelan saya tutup pintunya Hubabah Bahiyah. Saya nangis sepanjang jalan pulang ke Daruzahra. Sampai itu banjir cadar saya, ini saya tuh udah bisa diperes barangkali itu. Dari banyaknya air mata, udah saya nggak tahan. Di sepanjang jalan tuh saya nangis yang udah habis-habisan. Saya tuh mikir, ya Allah Hubabah yang lihat saya apaan, anjing nih kayaknya nih saya dilihatnya mau Hubabah nih. Ya Allah Hubabah ngeliat saya apaan nih, emang saya emang kayak gini orangnya. Emang dosa kamu tuh emang kayak gitu Alimah, emang kerjaan kamu tuh melanggung. Sudah sepanjang jalan saya mengutuk diri saya jelek-jelekin diri saya, emang aslinya juga jelek. Luar biasa itu ya. Sampai ke kamar. Begitu nyampe di kamar saya di dar gitu, saya tinggalnya dulu sekamar berdua aja. Ya, bukan berarti pondoknya gede, santrinya sedikit, cuman saya udah jadi ustazah waktu itu. Saya udah ngajar dari zaman saya ya, saya ngajar dari umur saya belum 20 tahun sampai sekarang. Jadi saya hobi aja. Jadi ya biarinlah kayak gitu. Jadi begitu saya masuk ke kamar gitu kan, udah buka cadar, wah mata saya bengep dan saya masih nangis. Terus teman saya nanya gitu, teman sekamar saya, "Kak, kenapa Kak? Kenapa Kak?" "Ya ampun Kak Ima, kenapa Kak Ima?" Dia udah panik juga gitu kan, ngeliat saya udah mukanya udah nggak jelas gitu, bibir di mana udah nggak jelas. Terus dia nanya gitu, "Kenapa Kak?" Udah saya mulai dia tenangin gitu, udah saya kasih minum ini apa segala macem. Terus baru saya cerita, "Ya Allah Hubabah ya tuh ngeliat saya apaan ya?" Saya bilang, "Emang kenapa Kak?" Saya ceritalah tadi itu kan. Terus teman saya yang saya ceritain malah ketawa dia, bukannya bersimpati, berempati kepada temennya ini ya, sahabatnya, malah ketawa gitu ngakak. "Hubabah tuh Kak udah berapa kali kan kesini," katanya gitu. "Itu kalau kesini suruh jadi imam nggak mau, suruh doa nggak mau, baca Fatihah nggak mau." Kak Iman tau nggak kemarin kan ada acara hadrah, Hubabah Nur bikin bait syair buat muji Hubabah Bahiyah. Udah waktu dibacain nih, kamu adalah cahaya paling berkilau pada zaman ini, kau adalah Hubabah Bahiyah hadir di situ. Hubabah masih ketawa-ketawa aja gitu. Mungkin yang dibayangin sama Hubabah Bahiyah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah itu ya, atau yang dibayangin sama Hubabah Bahiyah siapa
menyembuhkan dirinya. Keren ya, nata hatinya ya, hebat ya. Ketika mendengar pujian, dia bisa nyangka bahwa yang sedang dipuji ini adalah orang lain, siapapun itu selain dirinya. Keren, keren. Ini jagain hatinya sampai bener-bener banget, teman-teman sekalian. Habis itu kemudian dia bilang, begitu Baba Nur bilang, anti bahiyah ke ismiki bahiyah, kamu adalah bahiyah karena namamu memang bahiyah. Baba Bahiyah baru paham kalau yang dimaksud adalah beliau. Begitu dia paham, rasa-rasanya tuh kayak pengen ngeludahin diri sendiri gitu loh. Dia tuh kayak kamu keliru Nur gitu. Tapi Baba Bahiyah menunjukkan itu dengan cara beliau berdiri kemudian bilang, apa sih, kamu nggak tahu saya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Beliau kemudian keluar begitu aja dari majelis dan nggak balik lagi, ninggalin begitu aja majelisnya gitu. Kamu nggak tahu siapa saya, kayak gitu loh teman-teman sekalian. Saya jadinya tuh langsung yang, oh emang gitu Baba Bahiyah, oke lah kalau gitu. Saya nangis tadi gimana tuh? Bagus juga sih ya, saya ngelihat diri saya dengan benar kala itu, malah dengan jernih gitu. Jadi akhirnya teman-teman sekalian, ya Allah, itu orang benar-benar. Sampai kemudian saya mikir-mikir gitu, gimana ya caranya. Saya tuh kalau merasa ada orang perempuan mulia, orang mulia gitu, saya nggak bisa deket sama beliau, seenggaknya saya nggak bisa dapat doanya, atau saya nggak bisa dapat ilmunya, saya nggak bisa, karena saya nggak deket sama beliau, saya pastilah rugi banget gitu. Saya ngerasanya kayak orang yang saya hidup di zamannya Nabi Muhammad, atau saya hidup di zamannya ini, saya jadi siapa ya kalau hidup zaman itu dan tidak mau mendekat kepada orang-orang soleh seperti Sayyidah Khadijah, seperti Sayyidah Aisyah, pasti saya adalah orang-orang yang saya nggak benar pastinya, tapi lebih nggak benar lagi kalau kita sebagai orang yang nggak benar nggak mau mendekat kepada orang benar, benar nggak? Betul nggak? Jadi akhirnya saya berusaha benar tuh, ini gimana caranya ya mau deketin Baba Bahiyah nih. Habis saya ngerti, saya pelajarin gitu, oh Baba Bahiyah kayak gitu karena tawadhu, merasa dirinya bukan siapa-siapa. Beliau adalah permata yang menyangka dirinya debu belaka. Kita nih suka kebalik-balik. Kita nih debu remahan roti yang menyangka dirinya adalah batu. Sedih lihat diri-diri kita nih ya. Ya Allah, ya Allah. Saya sampai suka mikir gitu. Kalau saya ketemu diri saya ludahin. Jijik bener saya sama diri saya ini. Jadi akhirnya teman-teman sekalian, saya pelajarin gitu, orang kalau tawadhu, saya bayangin kalau saya tawadhu, karena bukan orang tawadhu, saya bayangin kalau saya tawadhu, saya melihat diri saya bukan sesiapa, saya akan senang kalau ngadepin orang yang kayak gimana. Saya akan senang gitu ketika ngadepin orang kayak gimana. Oh, saya tahu. Baiklah. Akhirnya kemudian Baba Bahiyah kapan hari datang ke Darul Zahra. Beliau senang tuh datang dari Zahra. Saya samperin Baba. Saya bilang, Baba, semoga Allah ampunin semua dosa Baba. Gaya nggak? Nggak saya. Pokoknya udah urusan gaya-gayaan nih saya nomor 1. Pokoknya gaya dulu aja gitu kan. Urusannya yang belakangan. Siapa orangnya coba bisa doain Hubabah kayak gitu? Bisa percaya diri buat nyamperin Baba Bahiyah yang orang semuanya nganggepnya beliau seperti apa, dan saya tiba-tiba gitu kecil, kurus, datang gitu ya, deketin Hubabah, terus saya bilang, Hubabah, semoga Allah ampunin dosa Hubabah. Iya. Itu kalau teman-teman saya yang lain pada dengar gitu, kurang ajar nih orang, songong bener nih anak. Dia kira Baba Bahiyah ada dosanya gitu. Ya ampun, dia nggak lihat dirinya apa. Saya terus-terusin aja, semoga Allah tutupin aib-aib Hubabah. Padahal aib apaan coba? Semoga Allah bukakan pintu kebaikan buat Hubabah. Semoga Allah selalu pandang Hubabah dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga Allah semakin cinta sama Hubabah. Nabi Muhammad melihatmu Hubabah dengan pandangan penuh kasih sayang begini-begini. Itu Hubabah ya dari yang pertama kali saya, semoga Allah ampunin dosa Hubabah. Hubabah langsung ini, siapa nih gitu? Siapa gitu orangnya gitu ya? Bisa doain beliau gitu. Maksudnya kan dia ngeliat dirinya kan bukan siapa kan? Jadi gitu, ya Allah nih orang baik banget mau doain saya gitu kali ya.
mau tutupi dosa aib-aib kamu. Yes, so yes. Udah tuh ya Allah, hati saya berbunga-bunga. Habis itu gini, kamu namanya siapa? Ya. Halimah, saya Halimah Ali terus. Udah, habis itu terus entar saya lagi duduk gitu baca Quran. Pura-puranya, enggak dulu, ya pura-pura di masjid gitu. Terus babanya masuk gitu. Kamu Halimah yang kemarin kan? Iya. Ya Allah, habis itu babanya duduk dari situ. Terus dia lihat, kamu baca apa? Baca Quran, Baba. Baba mau saya kerasin. Yes, pokoknya emang ngadepin orang tawadhu mesti pede, teman-teman sekalian. Habis itu saya bacainnya agak keras gitu. Tuh Baba. Terus saya bilangin, Baba tahu nggak maknanya ini? Saya pernah baca nih Baba, ada tafsirnya Imam Baghawi, dia bilang begini tentang ayat itu. Dia dengerin gitu. Saya juga pernah denger nih ada ucapannya Habib ini bilang tentang maknanya ayat ini begini. Saya mondok 12 tahun teman-teman, jadi kan seenggaknya saya banyak tahu lah. Kalau itu emang beneran fakta, jadi saya mau tawadhu kan agak susah. Maksudnya emang saya tahu gitu kan, jadi saya sampein gitu yang saya tahu sama Hubabah gitu. Habis itu Hubabahnya kayak gini, jazakillah khair, makasih Halimah, saya juga pernah denger. Iya, kulakan saya. Dia nggak tahu kita lagi kulakan nih nggak? Ya Allah. Udah, abis gitu tiap lagi saya ngajar, Hubabahnya samperin. Abis itu Hubabahnya duduk. Katanya Hubabahnya, terusin, kamu ngajar deh. Jadi saya ngajar aja, saya terusin gitu ngajar. Habis selesai saya bilang Hubabah, nggak ada yang gratis. Hubabah habis dengerin saya ngajar, nggak ada yang gratis, saya bilang. Terus gimana Halimah? Hubabah sekarang bagian doa. Ayo gimana coba? Akhirnya kata Hubabah, Fatihah. Iya. Pokoknya seneng bener ya Allah, luar biasa ya. Gitulah saya sampai akhirnya deket sama Hubabahia, temenan sama Hubabahia. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Sampai dari nikmatnya itu teman-teman sekalian, sampai saya berani bilang kepadamu teman-teman sekalian, nikmat di atas nikmat di atas muka bumi ini adalah ketika kamu bisa berada dekat dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Musahabatur rijali dzawil wafai naimil khuldi fi daril baqai kan fi daril fanai. Kata Abi Umar bin Hafid, berkawan dengan orang yang hatinya nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat kekal di surga yang fana ini. Nikmat paling kekal, nikmat satu-satunya nikmat yang kekal di atas muka bumi yang fana ini, musahabatur rijal, berkawan dengan para ahlillah, berkawan dengan ahlil gulub, berkawan dengan orang yang punya hati yang benar teman-teman saudara sekalian, berkawan dengan orang yang jagain hatinya. Seperti mana kita selama ini selalu rajin jaga muka kita, selalu rajin jaga badan kita, mereka adalah para kekasih Allah yang rajin-rajin merawat hati mereka. Tidak dibiarkannya kesombongan masuk, nggak dibiarkannya ujub masuk, nggak dibiarkannya semua bisikan-bisikan setan masuk dalam diri-diri mereka. Kekasih Allah Subhanahu wa taala, para penjaga hati mereka. Kita gimana jagain hati ini? Masih kayak gini-gini aja nih ya Allah. Ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau yang kita doa setiap ini nih, setiap kita ngaji di sini. Fadista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa hali 'uqda zakarbi
saya benar-benar udah minta tolong kepadamu ya Allah, kata Imamul Haddad dalam qasidah yang teman-teman baca tadi sebelum ngaji tuh, kita baca tuh ya. Qad ista'antuka rabbi, ya Allah aku sungguh-sungguh minta tolong kepadamu. Apa yang kamu minta? Ala mudawati qalbi, ya Allah benerin hati saya, obatin hati saya, Allah sehatin hati saya dari ujubnya, dari sombongnya, dari riyanya, dari hasutnya, dari bugednya, dari kesedihan yang tidak karenamu, dari keraguan-raguan terhadapmu, dari kecintaan terhadap dunia, dari penyakit hati banyak bener nih. Qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi, hatimu teman-teman saya sekalian, alaihil madar, semua urusan bersumber di sana. Semua urusan bersumber di sana, maka jaga hati, terutama karena dia adalah pemimpin yang ditaati. Apabila dia benar-benar semua anggota tubuh. Yang kedua, karena dia adalah pusat pandangan Allah. Allah nggak melihat bohir ibadah kita, Allah nggak melihat bohir fisik kita lagi ada di mana, akan tapi yang Allah lihat adalah hatimu sedang berada di manakah pada saat ini. Sungguh teman-teman sekalian, yang di atas muka bumi ini pada saat ini hatinya lagi nyambung kepada Nabi Muhammad, lagi baca sholawat penuh cinta kepada Nabi, ini di atas muka bumi ini jangan dikira kagak ada, banyak bener. Ada orang yang lagi baca maulid sambil senang-senang rindu menabi, ya gak? Mungkin dia ada di Madura, mungkin dia ada di Yaman, lagi ada baca sholawatan, mungkin dia ada di Malang, mungkin dia lagi ada di mana, yang lagi senang-senang hatinya berbunga-bunga mengingat-ingat Nabi. Ada yang lagi baca kitab sejarahnya Nabi, ada yang lagi baca buku yang orang tulis tentang Nabi dengan linangan air mata, ada yang lagi baca puisi, ada yang lagi nulis puisi tentang Nabi Muhammad, kerinduannya. Ada nggak kira-kira dijamin? Ada. Para pecinta selalu menghadiahkan rasa-rasa cinta, dan mereka di bumi manapun sedang berada pada saat ini lebih dekat kepada Nabi Muhammad daripada yang sedang ada di depan makamnya Nabi Muhammad, akan tapi hati mereka tidak bersambung kepada Nabi Muhammad karena Allah melihat hati. Maka yang lagi ada di sini tapi hatinya lagi mengingat Allah, lagi mengingat betapa busuknya hatinya, betapa inginnya dia untuk menjadi hamba Allah yang soleha, betapa tidak berharganya dirinya sesungguhnya, akan tapi Allah masih begitu baik menghadirkan kita lagi dan lagi bersama dengan orang-orang baik di majelis-majelis yang mulia seperti ini. Dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bahkan yang dibandingkan dengan orang yang sedang berada di pelataran Ka'bah sekalipun. Karena segala masalah adanya pada hati. Maka teman-teman saya sekalian, hatimu terus-terusan diingat-ingat lagi ada di mana nih, lagi ada di mana nih. Hal ketiga, kenapa kita perlu jaga hati? Ya, hal terakhir, dah biar nggak banyak-banyak. Hal terakhir kenapa kita perlu jaga hati kita adalah karena hati itu tempat kita nyimpen yang bagus-bagus. Segala yang bagus-bagus itu adanya di hati, teman-teman sekalian. Yang hal terindah yang Allah berikan kepada seorang manusia namanya iman. Betul nggak? Hal terindah, hal terbaik, hal termulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah iman. Tanpa itu dia nggak punya kebaikan, meski apapun kebaikan yang dia lakukan. Itu adalah sumber segala kebaikan, namanya iman. Orang, mohon maaf, orang kalau nggak menyembah Allah Subhanahu wa taala, nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak nyembah Allah, mau dia sedekah sebanyak apapun kan nggak diterima. Iya kan begitu ya? Maka kebaikan tertinggi, termulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia namanya iman. Dan itu tempatnya di mana? Hati, teman-teman sekalian. Hal paling indah rupawan yang Allah berikan dalam hati manusia namanya cinta, teman-teman sekalian. Cinta, hal terindah, hal termulia tadi iman. Hal terindah adalah cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada apapun yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah
yang Allah berikan dalam kehidupan seseorang? Tempatnya di mana? Hati. Allah ngasih cinta sama orang, tempatnya di mana? Di hati, teman-teman saya sekalian. Hal paling indah tempatnya di hati. Hal paling apa ya namanya ya? Paling rahasia. Jadi hanya diberikan kepada kelas-kelas atas dari hamba tercinta. Allah tuh kalau lagi cinta sama seorang gitu ya, Allah bakalan kasih hadiah berupa itu. Apa namanya? Ikhlas. Sir min asrarillah, katanya Nabi Muhammad SAW. Al-ikhlas sir min asrari, kata Allah dalam hadis qudsi. Lan adahu illa fi qulubil mahbubina min ibadi. Ikhlas adalah rahasia dari rahasia-rahasiaku, tidak akan aku berikan kecuali kepada hamba-hamba yang tercinta di sisiku. Teman-teman sekalian, ikhlas sebagai karunia yang paling apa ya? Tadi paling mulia, tadi paling tinggi sekarang. Tadi paling mulia, tadi paling indah, sekarang paling tinggi. Pemberian Allah yang paling tinggi namanya ikhlas. Tempatnya di mana? Hati, saudara sekalian. Tempatnya di hati. Yang namanya ikhlas di hati, yang namanya cinta di hati, yang namanya iman tempatnya di hati, takwa tempatnya di hati. Tidak berharap kecuali kepada Allah, roja tempatnya di mana? Hati. Yang namanya sabar tempatnya di mana? Hati. Yang innama yulaqas sabirun, innama yulaqas innama yulaqas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan penuhi pahalanya orang-orang yang bersabar tanpa ada hitungan. Sabar tempatnya di mana? Hati. Dari sekalian. Makanya orang kalau mau nyabar-nyabarin diri kan sambil ngurut-ngurut. Karena dia tahu bahwa yang namanya sabar tuh tempatnya bukan di luar ya, bahkan bukan di akal. Nggak ada, saya nggak pernah dengar sabar, nggak, saya nggak pernah lihat sabar, nggak ada tuh. Serius, kan mesti tempatnya itu orang tempatnya di hati gitu. Sabar tempatnya di hati, syukur tempatnya di mana? Semua kebaikan-kebaikan, bahkan ilmu tempatnya di mana? Kemanfaatannya ilmu di hati, teman-teman sekalian. Sholat yang paling bagus, sholat tuh apanya? Khusyuknya, tempatnya di mana? Hati. Sedekah yang paling bagus apanya? Ikhlasnya, tempatnya di mana? Hati. Teman-teman sekalian saya muliakan, apapun dari kebaikan-kebaikan tuh Allah taruh tempatnya di hati. Hati adalah simpenan tempat segala kebaikan-kebaikan. Itu wadah benar-benar bagus banget, sampai Allah tuh kalau mau naruh perkara-perkara yang bagus, naruhnya di hati. Bukankah sangat penting buat dijagain? Tapi ada banyak dari kita nih teman-teman sekalian, suka malah naruhin di hati sampah-sampah. Omongannya orang yang gak enak 10 tahun yang lalu disimpan jadi hati. Kebencian sama orang dari berapa tahun yang lalu disimpan aja di hati. Suami sama suami, orang yang dia sangat-sangat sayangi, teman-teman sekalian, kalau suaminya ngomong yang enak-enak belum tentu dia ingat-ingat. Pujian-pujian suami belum tentu dia ingat. Tapi begitu suaminya ngomong yang gak enak, jadi ahli sejarah. Bang, kamu tuh dulu pernah ngomong kayak begini sama saya. Kamu ngomong begini, saya ingat kamu waktu itu pakai baju coklat. Sebaju-bajunya diingat. Dia ingat semuanya gitu, yang gak enak-enak. Omongannya orang, omongannya suami, omongannya ini gitu. Teman-teman sekalian, hatimu bukan tempat sampah. Andai hatimu tempat sampah sekalipun, kamu harusnya keluarin isinya. Betul nggak? Sama sampah aja kita nggak akan biarkan seminggu, teman-teman sekalian. Sama sampah kamu nggak akan biarin seminggu. Dan kenapa kamu biarkan sampah di hatimu sampai puluhan tahun lamanya? Apalagi jika kamu tahu hati tempat yang seharusnya kita simpankan segala kebaikan-kebaikan, karena memang Allah hanya akan meletakkan kebaikan tersebut di dalam hati kita. Ayo dah teman-teman, itu ya yang nggak bisa maafin salahnya orang, itu nyimpen barang busuk dalam ruang hati
hatinya berapa tahun lamanya. Cukup teman-teman sekalian, cukup. Bilang sama dirimu, cukup sudah. Saya akan keluarin semua sampah-sampah yang ada dalam hati saya. Biar nanti Allah letakkan kehusyuan dalam sholat. Biar nanti Allah letakkan iman dalam hati saya. Biar nanti Allah letakkan cinta dalam hati saya. Semoga saja Allah nanti mau meletakkan ikhlas dalam hati saya sesudah saya berhasil mengeluarkan itu semua. Sebab teman-teman sekalian, sama halnya dengan tempat yang busuk, tempat ada kotorannya. Ada yang mau nggak ngeletakin berlian di situ? Nggak mau, suruh bersihin dulu. Maka hati kita tuh, kalau kita bilang, ya Allah karuniakanlah khusyuan dalam sholat. Saking nggak dengar aja jawabannya. Gimana mau saya taruhin khusyuk dalam sholat, dalam hati kamu? Hati kamu isinya kebencian, iri dengki sama orang, rasa nggak mau maafin orang, dendam ini itu apa segala macam. Oh, susah teman-teman sekalian. Jangankan khusyuk dalam sholat yang merupakan maghrib. Nih ya, ilmu di sini nih yang kita dapat nih, bisa bertahan apa enggak, bisa kita amalin apa enggak, semuanya erat terkait sama apa yang ada dalam hati kita. Saudaraku sekalian, sungguh orang yang sudah bisa bikin bersih hatinya nggak perlu ngaji tiap Kamis sebenarnya. Nggak perlu ngaji tiap Kamis. Andai kita nih udah bersih hatinya nih, saudaraku sekalian saya muliakan, sebulan sekali ngaji udah cukup. Bahkan ada yang setahun sekali ngaji udah cukup. Makanya aku tanyain, kenapa sih kamu rajin mulu ngaji gitu? Iya, hatinya belum bersih juga. Iya nggak? Hati kita belum bersih juga. Makanya nggak bertahan lama, teman-teman sekalian. Nggak bertahan lama. Ilmu kita nggak tahan lama. Ingatan kita nggak tahan lama. Manfaat dari ilmu kita nggak tahan lama. Semuanya disebabkan karena sampah yang kotor yang terus ada dalam hati kita. Bahkan barangkali ini kayaknya kekotoran hati ini udah sampai menggunung rasanya. Sampahnya udah menggunung, belum bisa didik hati kita ya. Nah, seenggaknya Kamis ini barengan sama Imamul Haddad yang bahas mengenai hati. Yuk kita niati. Ayo kita bilangin sama diri kita, cukup sudah. Kekesalan, dendam, suudzon, iri dengki, permusuhan dalam hati cukup sudah. Ya Allah, saya mengeluarkan semuanya, saya maafin semuanya, saya relakan semuanya. Ya Allah, semua yang pernah berbuat salah kepada saya kemarin saya ingat dengan perasaan penuh kesalahan. Ya Allah, sekarang juga saya telah memaafkan mereka semuanya. Maafkanlah mereka semuanya ya Allah. Maafin mereka semuanya. Keluarin teman-teman sekalian, keluarin. Nggak ada pentingnya. Sayangi hatimu. Kalau kamu ngerasa saya nggak bisa maafin dia, itu kamu nggak sayang sama hatinya sendiri. Sampah biarin ada dalam hati gitu. Ngapain? Nggak gitu ya. Cukup. Kita disiksa sama kesalahan hati kita, sama sampah hati kita. Udah cukup teman-teman sekalian, udah cukup. Mau berapa tahun lagi? Mau berapa lama lagi? Waktu mau mendekat kepada ajal kita udah semakin dekat. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah bantuin Imamul Haddad, bantuin insyaallah sebagai orang yang kita ngaji kitabnya beliau, yang beliau sendiri juga suka ngajarin kan, suka doain kita dalam kitab beliau. Minta kepada beliau mudah-mudahan dengan berkahnya beliau, dengan berkahnya kitab ini, dengan berkahnya majelis ini, dengan berkahnya manusia paling agung yang paling pintar jaga hatinya, baginda Nabi Muhammad alaihissalam, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bantu kita untuk bisa membersihkan ruang hati kita dari segala sampah-sampahnya. Semoga Allah jadikan hati kita bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang bebas dari segala sampah-sampahnya, dari segala penyakit-penyakitnya insyaallah. Qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa halli uqdata karbi fanzur ila al-ghammi yanjalu ila hadratin nabi al-fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal